Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bitok Bicara Apa Saja. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Hari AIDS Dunia yang akan kita peringati pada 1 Desember 2023. Nah, terkait AIDS ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Termasuk kota Banjarbaru yang sekarang menjadi ibu kota provinsi. Tentunya kita harus bisa menjegal agar penularan dari AIDS ini dapat kita hentikan. Nah, kebetulan kita ada tamu yang spesial dari Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru. Beliau adalah Edi Sampana. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Edi, sesuai dengan tema kita hari ini, bergerak bersama komunitas Akhiri AIDS 2030. Jadi kita akan membahas terkait penanggulangan AIDS di Kota Banjarbaru. Nah sebelumnya Pak Edi, saya ingin tahu juga bagaimana kondisi Kota Banjarbaru terkait penularan HIV AIDS ini. Jadi saudara sekalian ya, HIV AIDS itu ada sejak sebelum tahun 2005 gitu ya. Jadi karena program kita saat itu belum bagus, tes HIV belum bagus, penyuluhan belum bagus, akhirnya kasusnya terus bertambah. Sekitar tahun 2020 Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Kota Banjarbaru diperkirakan atau diestimasi ada 1021 pasien HIV AIDS. Sejak tahun 2005 sampai sekarang yang baru kita temukan baru 400-an. Berarti 600 yang belum nih. 600 ini harus segera kita temukan supaya dia jangan menulari orang lain. Nah, dari 400-an yang ditemukan tadi, sekitar 180 ada di Banjarbaru sedang berobat. Dari 400-an tadi ya, sekitar 180 ada di Banjarbaru. Sisanya 120-nya ya, 180 sampai 220-nya ada yang banyak yang pindah, tentunya banyak yang meninggal dunia dan ada yang mangkir gitu ya. Jadi memang penanggulangan HIV/AIDS ini masih menjadi masalah karena masih tingginya stigma dan diskriminasi, sehingga orang yang berisiko tinggi tertular HIV itu satu malu ya, malu untuk melakukan tes. Yang sudah positif malu untuk berobat, untuk mengambil obat sebulan sekali di puskesmas atau sakit. Nah, jadi tantangan kita dalam rangka mencapai AIDS, mengakhiri AIDS tahun 2030, kita harus melakukan langkah-langkah antara lain dengan menggandeng komunitas seperti tema Hari AIDS Sedunia pada tahun ini, bergerak bersama komunitas Akhiri AIDS 2030 gitu ya. Iya. Saudara sekalian, masalah utama tadi stigma dan diskriminasi. Jadi kita masih belum berhasil melakukan penyuluhan pada seluruh masyarakat. Karena itu acara ini diadakan kan, karena itu Hari AIDS Sedunia diadakan. Bahwa satu orang yang mengidap HIV itu memang dia selamanya tidak akan sembuh, harus minum obat. Tetapi dia bisa hidup sehat, bisa hidup produktif asal menelan obat seumur hidup. Obatnya disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, orang yang HIV AIDS itu tidak selalu jelek. Nah, jadi stigma masyarakat masih tinggi seperti itu kan. Lebih banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV dibanding WTS. Ibu rumah tangga tertular HIV karena kelakuan suaminya. Jadi mulai sekarang kita harus menghilangkan stigma bahwa pengidap HIV itu jelek. Kalau kita bisa menghilangkan itu, maka pengidap HIV akan terbuka. Dia mau terus terang ke keluarganya. Akibatnya apa? Keluarganya membantu dia agar minum obat seumur
hidup. Nah, jadi pasien AIDS sama dengan pasien diabetes mellitus, sama dengan hipertensi, harus minum obat seumur hidup agar sehat. Jadi ya. Yang ketiga adalah tadi bahwa pengidap HIV itu katanya tidak bisa disembuhkan. Betul, tidak bisa disembuhkan. Tapi dia bisa bertahan hidup dengan produktif dengan minum obat. Kemudian cara penularan, nah banyak orang yang salah lagi, ya. Bahwa bersalaman menularkan, berciuman menularkan, hidup serumah menularkan, gigitan nyamuk menularkan, itu sebenarnya tidak. Mitos lah gitu Pak. Ya, mitos. Jadi kalau semua masyarakat tahu bahwa HIV itu tidak mudah menular, masyarakat tidak akan menolak. Kalau ada kasus HIV di kampungnya diusir, kan ada kasus seperti itu. Ketua RT, masyarakat, wah itu artinya kasihan ya. Kasihan pengidap HIV ini kalau diusir. Padahal dia tidak penularannya tadi sangat terbatas, hubungan seksual, transfusi darah. Gitu aja kalau bersalaman, hidup serumah, memakai WC kamar mandi yang sama, tidak menular. Ini Pak, jadi kadang-kadang misalnya orang itu tidak aware atau tidak mengetahui bahwa mereka itu tertular atau tidak, karena mereka itu mungkin tidak tahu bahwa mereka itu berisiko. Nah mungkin orang-orang yang berisiko HIV itu seperti apa itu Pak? Mungkin ada ciri-cirinya atau mungkin tanda-tandanya atau biasa sakit apa gitu loh Pak mungkin. Jadi HIV tadi, saya bilang tadi HIV tidak mudah menular. Dia menular melalui pertukaran cairan tubuh ya. Jadi menularnya melalui hubungan seksual sama transfusi darah dari ibu ke anak, jarum suntik bekas. Nah, karena itu siapa orang yang berisiko tertular HIV? Ya, lelaki tidak setia. Nah, orang yang pasangan seksualnya lebih dari satu. Ya, pokoknya orang yang pasangan seksualnya lebih dari satu itu siapa? Lelaki tidak setia, WTS. Kemudian lelaki seks lelaki, gitu ya. Pengguna narkoba suntik yang ada hubungan yang jarum tadi gitu ya. Nah, jadi mereka inilah yang berisiko tertular dan berisiko menularkan. Nah, karena itu kita Dinas Kesehatan bersama komunitas berusaha mencari mereka ini, mengajak ke layanan untuk tes, untuk mendapat edukasi, sehingga harapannya penularan tidak terjadi, sehingga pada tahun 2030 gitu ya, paling lambat tahun 2027 nih 95% dari 1021 tadi ditemukan. Nah, jadi kan di Banjarbaru tadi estimasinya kan 1021. Yang 600 tadi kita temukan. Lalu dari yang ditemukan itu minimal 95% mau berobat. Bagaimana caranya mau berobat? Hilangkan stigma dan diskriminasi tadi. Lalu yang dari mau berobat tadi, insya Allah tidak ada yang mati. Paling yang mati 5%. Ya, jadi harapannya semua pasien HIV terdeteksi. Dari yang terdeteksi itu mau minum obat teratur, sehingga yang meninggal, yang AIDS hanya 5%, yang tetap HIV 95%. Maka tercapailah kan dari 2027 ya, maka tercapailah pada tahun 2030 tidak ada lagi penularan baru kan. Semua orang yang HIV kan sudah kita temukan, obati, edukasi, mau dia mau berobat teratur, sehingga pada tahun 2030 harapannya tidak ada lagi kasus HIV, tidak ada lagi penularan. Artinya penyuluhan tadi, artinya orang yang berisiko itu mau pakai kondom gitu ya, atau mengurangi, lalu sehingga tahun 2030 tidak ada yang meninggal. Nah, orang HIV AIDS, orang HIV ya, HIV beda dengan AIDS ya. Orang HIV boleh meninggal karena stroke, kecelakaan lalu lintas, mati lamas, tapi jangan sampai orang yang HIV itu meninggal karena penyakit infeksi. Artinya dia tidak teratur minum obat. Nah, yang terakhir, tiga indikator supaya kita mencapai eliminasi HIV pada tahun 2030 itu adalah tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Jadi harapannya tahun 2030, ini 7 tahun lagi ya, itu berat, tantangan kita ya berat. Satu, penyuluhan
penyuluhan sehingga masyarakat kita tidak lagi mendiskriminasi. Bahwa HIV itu tidak mudah menular, bahwa orang kena HIV itu tidak mesti orang tidak baik. Banyak orang baik yang kena HIV. Gitu. Iya. Begini Pak, jadi kadang-kadang misalnya orang yang mungkin merasa, oh saya ini mungkin berisiko gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka ingin melapor, itu seperti apa? Mungkin kemana? Apakah misalnya data diri mereka itu dirahasiakan atau seperti apa? Itu, dan mungkin fasilitas apa yang mereka bisa dapat? Misalnya obat gratis kah atau seperti apa? Terima kasih. Jadi harapannya tadi komunitas gitu ya, di Kalsel ini banyak komunitas nih. Iya. Tema tahun ini kan tentang komunitas. Di harapannya komunitas petugas kesehatan segera menemukan orang yang berisiko dan mengajak layanan untuk tes dan edukasi gratis. Jadi layanannya ada di semua puskesmas, ada di rumah sakit juga. Nah, gratis untuk tes HIV itu. Nah, jadi semua orang yang berisiko harapannya ya menghentikan perilaku berisikonya. Kalau tidak bisa juga harapannya 3-6 bulan sekali tes. Jadi semua orang yang berisiko tadi yang saya sebutkan tadi ya, kalau bisa berhenti ya, berhenti menjadi WTS, berhenti menjadi LSL. Kalau tidak bisa pakai kondom. Dan tes 3 bulan sampai 6 bulan sekali gratis. Tis. Kalau yang positif berobatnya gratis juga, ditanggung oleh pemerintah. Ya, tadi di Banjarbaru ditemukan 400-an ya. Dari 400-an itu ada yang sudah pindah, tidak ketahui statusnya ya. Ada yang meninggal, ada yang mangkir. Nah, yang mangkir nih dia berobat tapi tidak mau berobat karena tadi malu. Nah, sisa sekarang berapa di Banjarbaru? Sekitar 180-an yang berobat. 180-an. Obatnya gratis. Mereka harus datang sekali. Datang sebulan sekali ke puskesmas atau rumah sakit. Itu disediakan oleh pemerintah. Jadi saudara sekalian, tahun 2030 kita mengakhiri AIDS ini karena itu tadi jangan sampai ada orang yang tertular HIV. Karena begitu dia tertular HIV, dia harus minum obat seumur hidup. Entah beberapa tahun lagi ya, kita temukan obat yang cespleng misalnya. Berobatnya tidak perlu seumur hidup gitu. Jadi tes HIV-nya gratis, pengobatannya gratis. Tadi kan ada menggandeng komunitas Pak. Jadi mungkin komunitas-komunitas seperti apa yang menjadi asisten atau apa yang menjadi kerjasama lah dengan Komisi Penanggulangan AIDS ini. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas ini kan kelompok dukungan sebaya namanya. Jadi di Banjarmasin ya ada PKBI Kalsel, di Tanah Laut ada, di Kandangan ada, di Banjarmasin ada LKKNU, ada Pontianak Plus, ada Borneo Plus, ada Bekantan, ada Asa Borneo, ada KDS Banjarmasin Plus, KDS Banjar Plus. Jadi mereka ini kelompok dukungan sebaya. Mereka ini tugasnya adalah satu, bagaimana pengidap HIV ini diayomi. Mereka itu berkumpul pengidap HIV supaya terayomi, ada teman. Jadi di sana mereka saling memotivasi karena kan berobatnya harus seumur hidup nih. Lalu komunitas tadi juga mungkin pendampingan pada ODIP yang bermasalah ekonomi gitu ya. Juga mengajak keluarga ODIP itu untuk tes HIV. Jadi di Banjarbaru saya dengan bekerja sama Kementerian Sosial banyak memberikan bantuan usaha kepada pengidap. Oh iya. Bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Ya ada yang diberi mesin jahit, ada yang diberi peralatan untuk jualan kue, jualan gorengan, ada yang usaha cuci mobil, ada yang salon. Jadi pengidap HIV ini yang kita perhatikan lah, supaya tadi satu, dia tidak menularkan ke orang lain, dua, dia tetap semangat hidup, artinya mau menelan obat seumur hidup ya. Kebanyakan komunitas-komunitas ini pendanaannya dari masyarakat. Mereka kan disebut lembaga swadaya masyarakat ya.
ada juga yang mendapat bantuan internasional. Apa namanya? Kemudian sudah ada nggak Pak yang misalnya yang dengan gerak aktif para komunitas ini yang sudah misalnya terjaring, misalnya bukan terjaring, itulah yang berhasil untuk membuat para yang ODA ini ikut dengan program yang dianukan komunitas. Jadi sekali lagi, komunitas ini sebagian besar anggotanya adalah ODIP, orang dengan HIV/AIDS ya. Sebagian besar anggotanya. Tapi ada juga yang lain kan. Jadi sekali lagi tugas komunitas tadi adalah bagaimana ODIP itu rajin berobat, setiap bulan mengambil obat di puskesmas atau rumah sakit, bagaimana tetap bersemangat menelan obat, bagaimana ekonominya bagus gitu ya. Bagaimana ekonomi bagus, antara lain kita juga menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial tadi. Saya lupa tadi, Kementerian Sosial juga tadi baru mungkin 1 pekan yang lalu ya, 7 hari yang lalu, memberi bantuan nutrisi, makanan bergizi. Bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan Bapak Ibu bayangkan orang HIV positif itu kurus kering macam ada yang gemuk. Dia bekerja jadi PNS, jadi bidan. Jadi jangan bayangkan orang HIV itu jelek gitu ya. Nah, jadi dia berkat dia minum obat teratur, dia tetap bisa bekerja jadi PNS, jadi bidan, jadi Gojek, yang membersihkan mobil, montir bengkel dan sebagainya. Banyak. Di Banjarbaru yang dapat bantuan tuh 40-an. Nah, yang lain tidak dibantu karena dia malu, dia menutup diri. Menarik sekali pembicaraan kita. Tapi kita mau break sebentar, silakan.